Kenapa usia 27 tahun itu adalah usia yang krusial? Ini adalah sesuatu hal yang dulu aku pelajari waktu kuliah. Selama hidup, kita menghabiskan kurang lebih 18 sampai dengan 22 tahun pendidikan. Kita punya tujuan, yaitu adalah lulus. Di masa ini, hidup kita masih terarah dan amat sangat jelas. Di usia 23 tahun, kita akan masuk ke chapter 2 dalam kehidupan. Gamenya itu udah berbeda. Kamu sudah tidak punya tujuan wajib. Yang tadinya kamu bebas memilih jalan, tapi di sini kamu masih naif. Jadi kamu akan sibuk eksplorasi. Di usia 23 sampai dengan 25 tahun, kita udah cobain gimana rasanya hidup nggak ada tujuan. But tetap kita telan mentah-mentah. Tapi rasanya nggak jelas. Ada pahit, ada manis, ada asem, ada hambar, nano-nano, ada-ada aja. Karena eksplorasi bukan tujuan jelas yang nggak ada akhirnya. Jadi chapter belum berakhir. Di 26 tahun, hati mulai tersentil. Oh, ternyata rasanya pahit ya. Itulah yang kita kenal dengan quarter life crisis. Di umur 27 tahun sampai dengan 28 tahun adalah usia krusial. Dan yang jarang orang tahu, ini adalah akhir dari chapter 2 tadi. Di sini, kamu udah harus memilih, atau setidaknya terpaksa untuk memilih. Why? Mengapa? Karena di sini kamu udah nggak punya banyak waktu lagi untuk pindah-pindah jalur. Kamu sudah harus settle, standby, stabil. Sesuatu hal harus diputuskan. Entah kamu udah kenal dirimu, atau mimpimu dan maumu, ataupun itu belum sama sekali. Dan kamu akan sampai di persimpangan jalan yang sama-sama membawamu ke chapter 3. Ikuti kata hati atau hidup apa adanya. Itulah awal dari chapter 3. Nomor 30. Manusia akan mulai menutup diri. Aku udah gak muda lagi. Ada realitas yang terus diterima dan ditelan. Kita mulai mengatakan tidak pada alternatif atau pilihan lain. Keputusan lain adalah zona bahaya. Umur 31 sampai dengan 39, kita ditelan oleh realitas yang ada. Time flies. Tiba-tiba di umur 40 tahun kau baru mulai merasa aneh. Yang awalnya kamu merasa udah tua, tiba-tiba kamu merasa aku masih muda dan bahkan belum terlambat untuk mengambil keputusan. Yang pertama, kamu akan menyadari bahwa hidup nggak seburu-buru itu. 30 tahun itu masih sangat muda. 2, kamu menyadari waktu hanyalah persepsi, jadi ya kamu menyadari bahwa zona bahaya tadi itu hanyalah masalah keberanian. Welcome di chapter 4, somewhere 50 sampai dengan 60 tahun. Entah kenapa jati diri dan mimpimu itu hidup kembali. Semua yang pernah kamu kubur dalam-dalam mulai hidup kembali. Mereka datang tanpa izin, mempertanyakan kembali kebohongan dan kejujuran tujuan hidup kita. Kita akan menjadi paman atau bibi yang suka bernostalgia. Disinilah kita dikenal sebagai orang yang suka ngomongin masa lalu, entah itu rasa sesal atau bangga. Karena memang masa lalu terasa lebih hidup daripada masa depan. Dan semakin kita tua, kita akan kembali seperti anak kecil. Tapi jujur, kita akan bermimpi lagi pada masa ini. Andai aku seperti ini dulu, andai aku kenali diriku lebih dalam dulu. Ya, itulah kenapa. Jadi, jangan bohongi diri sendiri. Kenali dirimu. Know it yourself.